Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab. Yang saya hormati Kaprodi PGMI Ustadz Firdaus Anul Yakin. Dan yang saya hormati dosen pembimbing lapangan saya Ustadz Papi Rohman, serta teman-teman yang saya banggakan dan tidak lupa pula orang tua saya yang sangat saya cintai. Di sini perkenalkan, nama saya Firmadana Eka Pujakrisanti. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPL saya mengenai tentang efektivitas metode role playing dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya ada beberapa yang ingin saya jelaskan tentang permasalahan yang ada di tempat PPL saya terkait tentang metode role playing itu seperti apa, dan ada beberapa apakah dari metode yang saya buat itu membuat semua siswa itu mungkin satu mudah atau malah tambah susah. Jadi saya akan membahas di situ. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih tujuan saya menggunakan metode role playing tersebut. Tujuan saya tuh menggunakan metode role playing ini dalam meningkatkan pemahaman siswa itu banyak sekali, tapi yang lebih utama adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Dan di situ saya diberi amanah oleh MTS Zainul Hasan Genggong untuk mengajar SKI. Jadi saya ingin sekali memperdalam tentang metode yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah role playing itu. Role playing ini adalah seperti halnya bermain peran, contoh drama seperti itu teman-teman. Jadi penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan sampel siswa kelas 8 di salah satu sekolah menengah pertama di Genggong, yaitu MTS Zainul Hasan Genggong. Yang data dikumpulkan ini melalui tes pemahaman sebelum dan sesudah penerapan metode role playing. Jadi sebelum saya menerapkan metode role playing tersebut, saya memberikan seperti contohnya bertanya dan memberikan tugas atau pemahaman terlebih tes pemahaman dari pra metode dan juga sesudah metode. Seperti itu teman-teman. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan metode role playing secara signifikan ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi SKI. Dalam role playing ini juga menunjukkan peningkatan dalam hal penguasaan konsep. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa metode role playing dapat menjadi alternatif yang efektif dalam pengajaran sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya, banyak sekali temuan-temuan yang saya temukan di MTS Zainul Hasan Genggong ini tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kelas tersebut. Yang contohnya yang pertama, karena pembelajaran SK itu memang sangat sulit untuk dipahami bagi siswa, karena yang isinya hanya sejarah dan isinya hanya kalimat-kalimat saja, tanpa diberi contoh, tanpa diberi gambar, tanpa diberi video, atau tanpa ditontonkan video pun itu mungkin hanya sekedar oh paham, di situ paham, tetapi nantinya enggak, kebanyakan seperti itu. Tapi mungkin dengan metode role playing yang saya berikan di MTS Zainul Hasan Genggong ini memberikan pengingat yang lebih bagi teman-teman anak-anak MTS nantinya dengan menggunakan metode yang saya gunakan. Seperti itu. Sebelum ke ranah lebih lanjut tentang hasil dari metode yang saya terapkan di MTS Zainul Hasan Genggong, saya juga sebagai pengajar harus lebih tahu apa saja yang harus diterapkan dalam proses role playing tersebut. Jadi banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu kita harus mengandaikan peran untuk sebagai dirinya kita sendiri. Itu adalah tugas dari role playing tersebut, atau sebagai dari orang lain. Yang kedua adalah masuk ke dalam skenario atau simulasi yang relevan dengan pengetahuan yang dipelajari.
Dan yang ketiga adalah bertindak dengan cara yang sama seperti cara mereka melihat orang-orang yang diperankan dalam situasi tertentu. Dan yang keempat adalah menggunakan pengalaman peran yang sama lalu bertindak sebagai orang lain. Nah, banyak sekali metode-metode role playing yang harus diterapkan. Dan juga memang menurut saya role playing ini adalah suatu metode yang sangat mengasihkan kepada peserta didik. Adapun metode yang saya gunakan itu adalah metode penelitian yang bersifat PTK, yang mana harus terjun ke lapangan langsung. Dan memang saya penelitiannya kan dari tanggal 22 Juli. Itu sudah memang saya schedulekan seperti ini. Harus ada identifikasi masalah seperti ini. Memang harus sama, harus terstruktur biar jalannya tuh enak. Sebelum saya ke hasil saya juga harus ada prasiklus berarti. Prasiklus dengan jumlah siswa yang ada di kelas saya itu 45 siswa. Yang mana di siklus pertama ini rata-rata dari 45 siswa itu kebanyakan dari 27 siswa yang masih belum memenuhi syarat tuntas. Karena nilai rata-rata yang di bawah KKM. Dengan KKM-nya itu adalah 65. Jadi dari sebelum saya ke metode role playing itu banyak sekali dari siswa yang masih di bawah rata-rata. Dan hasil dari belajar itu adalah jauh rendah, yaitu sebesar 60% dari 100%. Dan tingkat ketuntasan klasikalnya juga sangat rendah, 40% dari 100%. Bayangkan dengan adanya jumlah kelas 45 siswa, hanya 40%-nya saja yang paham terkait SKI tersebut. Dan setelah saya masuk ke ke siklus pertama, itu masih banyak juga yang masih belum paham. Tetapi dengan adanya metode yang saya terapkan itu sudah sangat memuaskan, teman-teman. Sudah sangat memuaskan, dan juga dari 100% itu ke setengahnya dengan metode yang saya terapkan melalui role playing itu, setengahnya itu memang benar-benar benar-benar sangat memahami. Jadi dari 100%, dari 45 orang itu hanya pertengahnya saja yang tidak tuntas, yang lainnya sudah alhamdulillah tuntas. Dan juga karena pertemuannya ketiga, siklus yang kedua saya menerapkan lagi dengan nilai rata-rata yang sudah sangat memuaskan. Hanya ada beberapa anak yang tidak tuntas. Jadi saya merasa berhasil dengan metode role playing ini karena anak-anak memang sangat sungguh-sungguh menerapkan role playing ini dengan sungguh-sungguh. Jadi hasilnya juga memuaskan, tidak mengecewakan, dan saya puas dengan metode role playing yang saya ajarkan. Jadi teman-teman, menurut saya yang terakhir adalah kesimpulan yang saya teliti. Kesimpulannya adalah bahwa hasil PPL saya itu adalah sistem PTK, yang mana saya menerapkan metode role playing di dalam kelas dengan mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Dengan metode role playing itu kita juga dapat berinteraktif dan menjadikan inovatif terhadap siswa. Oke teman-teman, cukup dari saya. Semoga kalian bisa paham dan bisa diterapkan. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.